Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ahu istagna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Dia melihat dirinya serba cukup ini patokannya manusia. Ingin mendapat pujian manusia, ingin mendapat pengakuan manusia, ingin mendapat penghormatan dari manusia, ingin mendapat kemuliaan dari manusia. Jadi patokan cukupnya itu dari manusia. Sehingga ketika dia apa-apa itu, kebahagiaannya itu, keceriaannya itu, kesenangannya itu berpatokannya manusia, maka semua tujuannya itu pasti lari kepada dunia. Karena manusia itu gampang menilai dari kasat mata, dari yang kelihatan di depan, sehingga menyebabkan dia melihat dirinya serba cukup. Si Anu tidak punya mobil, saya punya mobil, berarti saya lebih cukup daripada si Anu. Si Anu lulusan SMA, saya lulusan sarjana, berarti saya lebih cukup tingkat pendidikan saya daripada si Anu. Si Anu sampai sekarang tidak punya anak, saya punya anak, berarti saya cukup bahagia daripada si Anu. Jadi si Anu ini yang melihat dirinya jadi serba cukup. Padahal ketika kita patokannya kepada Allah, penghambaan kepada Allah, di hadapan kita hanya ada Allah, bukan manusia, kita akan jadi seperti padi. Mau sekaya apapun kita, mau sepintar apapun kita, mau secerdas apapun kita, mau betapa karya kita luar biasa seperti para nabi, seperti para rasul yang membimbing umat manusia, tetap kita tunduk di hadapan Allah. Tidak akan pernah merasa cukup, karena Allah itu maha besar, maha agung, maha pintar, maha bijaksana. Sehingga yang ada malu kalau mendapat pujian dari manusia. Oh, tidak. Saya begini tuh karena yang di depan itu tuh yang membantu saya. Sehingga mulutnya tidak gampang mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Jadi memang agama fitrah, wajar kalau agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, agama Konghucu, agama manapun itu menggunakan lidahnya itu dengan hati-hati. Karena para ulamanya, para rahibnya, para pendetanya, para biksunya, para ustadz-ustadznya itu senantiasa tunduk kepada Allah yang di depan. Sebesar apapun ilmunya, sebesar apapun umatnya, tidak dibangga-banggakan, tidak diagung-agungkan. Terus berasa emang dia doang yang punya umat. Ini kok ucapan-ucapan seperti anak PAUD. Apa begitu tidak berpendidikannya? Apa begitu tidak bermoralnya? Apa begitu tidak tahu Al-Qur'annya? Hal-hal semacam itu membanggakan umat yang di belakang, membanggakan harta-harta yang kita pegang, membanggakan jabatan-jabatan kekuasaan yang kita pegang. Di mana letak kebijaksanaannya, filsafatnya, teologinya, Al-Qur'annya, makrifat ilahiannya? Kasihan. Jadi ketika Allah mengirimkan surat Al-Alaq kepada Rasulullah, bacalah dengan nama Tuhanmu
yang menciptakan manusia dari segumpal darah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dialah Tuhan yang maha mulia. Sungguh manusia itu tidak tahu diuntung, selalu merasa dirinya cukup dan selalu bersikap berlebih-lebihan. Apabila merasa dirinya cukup dari mana? Kalau pandangan patokannya manusia tidak akan pernah cukup. Meskipun seluruh dunia dia miliki, seluruh gunung-gunung dia miliki, kita ini kalau dibandingkan dengan matahari cuman semut, tidak terlihat. Apa yang mau dibanggakan? Mobil-mobil mewah, istri-istri cantik, anak-anak cerdas, anak-anak pintar. Ibrahim dicoba, kau ingin anak yang paling saleh nih, aku kasih Ismail, tapi kau sembelih. Begitu anak yang diimpikannya, tapi harus disembelih. Coba itu karena yang dihadapannya Allah, bukan manusia. Tidak pernah meminta selain kepada Allah. Itu makam para nabi. Kita manusia biasa ya tidak bisa seperti itu. Makanya jangan pernah merasa dirinya besar, jangan pernah merasa diri ini paling pintar, paling kaya, paling hebat. Jadi kalau nggak dapat senyuman dari orang, nggak dapat pujian dari orang, nggak dapat like dari orang, kayak merasa kehilangan. Justru kita kehilangan jika kita meninggalkan sholat, karena lepas tali kita dari Allah, walaupun hanya sekali dalam waktu. Itu gemetar hati kita, oh betapa ruginya aku hari ini tidak sholat. Mau nggak kusuk, mau apa, mau dipaksa, yang penting absen. Lama-lama kalau hati nurani kita baik, hati kita bersih, pikiran kita bersih, dan kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu, sholat itu jadi suatu hal yang gampang. Patokannya jangan mau dipuji manusia aja, udah titik. Kita akan nggak pernah merasa cukup kalau patokannya pujian dari Allah, nggak pernah akan merasa cukup. Rasulullah kurang luar biasa gimana kemaksumannya, dijamin surganya, dijamin. Penghulu para nabi walaupun yang terakhir, tapi menunduk di hadapan fakir miskin, menunduk di hadapan yatim piatu, menunduk di hadapan Fatimah, menunduk di hadapan Khadijah, menunduk di hadapan anak-anaknya, cucu-cucunya. Coba kalau kita naik haji, sombongnya luar biasa. Kalau nggak ditegur nggak mau menegur, nggak usah sama tetangga, cucu-cucu kita aja kadang kita pilih kasih, padahal nggak boleh. Anak-anak kita pilih kasih, kalau dia tidak menghargai aku sayangnya kurang. Padahal Rasulullah tidak pernah seperti itu kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu bukan hanya Fatimah, Zainab, Ummul Kulsum, bukan. Seluruh yatim piatu itu anak-anaknya. Begitu melihat wajah Rasulullah, mereka gembira seperti melihat ayah mereka. Madrasah-madrasah Rasulullah itu luar biasa, yang sampai detik ini terjamin dipelihara oleh para kiai-kiai, ulama-ulama, umaro. Begitu. Rasulullah diciptakan bukan untuk masa lalu, di mana Arab jahiliyah sangat tidak menghargai anak-anak, sangat tidak menghargai wanita, sangat tidak menghargai yatim piatu, fakir miskin, sangat. Itu basis utama umatnya Rasulullah. Untuk itu mereka, bukan untuk orang kaya, bukan. Justru orang kaya itu sebagai peringatan, hati-hati. Kenikmatan yang kau pegang saat ini, jika tidak digunakan hanya untuk Allah, kau akan terjerumus ke dalam iblis laknatullah. Kau akan hanya terus meminta pujian manusia seperti Abu Lahab, merasa dirinya bisa menyaingi Rasulullah, sementara otaknya kotor, gemar berzina, gemar berkamar, gemar menyembah berhala, dan dimainkan sama Abu Sufyan sebagai pion-pion catur, sampai turun ajab berupa Al-Lahab, dan senilai tingkatnya dengan Namrud.
dengan Fir'aun, abadi selamanya di jahanam. Alhamdulillahirabbil alamin.